Hari pertama, ini seperti yang bisa dilihat, saya melakukan workout yaitu saya fokus untuk melatih otot bicep karena saya akan bermain badminton. Jadi uh, bicep yang kuat sangatlah penting menurut saya. Dan saya melatih otot bicep dengan gerakan bicep curl dan hammer curl. Dan itu masing-masing 3 kali 12 repetisi. Dan selanjutnya saya melanjutkan dengan bermain badminton bersama teman sekelas saya. Saya bermain badminton dari jam 1 hingga jam 5, namun kami bermainnya secara bergantian. Pada hari ini saya bisa mengevaluasi bahwa saya harus bisa lebih menghemat tenaga saya, karena ketika di hari ini saya sudah terlalu kecapean karena bermain badminton. Jadi keesokan harinya saya jadi tidak bisa melakukan aktivitas dengan intensitas yang tinggi. Hari kedua, dari yang kedua saya lebih berfokus pada kegiatan-kegiatan yang bisa saya lakukan di rumah atau kegiatan-kegiatan yang sederhana gitu, aktivitas fisik yang sederhana dan tidak terlalu menguras tenaga seperti hari pertama. Karena di hari pertama saya tenaganya sudah sangat habis, jadi pada hari yang kedua saya memutuskan untuk melakukan workout kecil-kecilan dengan push up. Masing-masing saya memiliki variasi push up, yaitu diamond push up, regular push up, sama white push up. Masing-masing saya melakukannya dengan 3 kali 12 repetisi. Durasi saya melakukan push up sekitar 5 menit dengan istirahat masing-masing 1 menit setiap restnya. Saya lanjutkan dengan senam. Saya melakukan senam poco-poco. Saya melakukan senam ini sekitar 5-8 menit sesuai dengan video yang saya ikuti di YouTube. Pada siang hari pun saya diajak oleh teman saya untuk bermain biliar, dan saya mencoba untuk mengabadikannya dan jadi pada hari ini saya sudah melakukan 3 olahraga atau 3 aktivitas fisik. Pada hari ini pun saya bisa mengevaluasi aktivitas fisik sekecil apapun tetaplah aktivitas fisik, tidak peduli intensitasnya, tapi bagaimana kita rutin dan dalam melakukan aktivitas fisik tersebut. Dan di sini saya mencoba untuk melakukan aktivitas fisik yang ringan-ringan untuk supaya di kemudian harinya saya bisa tetap melakukan aktivitas fisik. Hari ketiga. Di hari yang ketiga ini saya awali dengan niat untuk bermain basket. Maka dari itu saya sebelumnya workout kecil-kecilan. Saya melakukan beberapa latihan, yaitu untuk menguatkan kaki saya agar bisa melakukan vertical jump. Saya melatih dengan cara squat jump, jumping jack, dan yang ketiga itu iso squat. Harapannya dengan ketiga latihan ini saya memiliki loncatan yang tinggi. Selanjutnya pada pagi hari saya melakukan permainan bola basket bersama teman saya. Saya melakukan tembakan-tembakan dan lempar-lemparan. Durasi yang saya mainkan sekitar 1 jam. Evaluasi dari permainan basket kali ini, tembakan saya sudah cukup bagus, namun terkadang power dari tangan saya kurang cukup kuat sehingga saya belum terlalu bisa dalam melakukan 3 point atau jarak tembak yang cukup jauh dari ring. Namun soal akurasi tembakan saya sudah cukup bagus. Hari keempat.
Di hari keempat saya lanjutkan dengan niat untuk bermain badminton bersama teman saya. Namun untuk di pagi harinya saya awali dengan workout, yaitu shoulder exercise. Shoulder exercise membantu saya untuk memberikan pukulan saat melakukan smash atau melakukan uh, drop shot agar pukulannya lebih kuat. Saya melakukan exercise shoulder dengan gerakan 2 variasi gerakan. Saya lakukan 3 kali 10 repetisi, dan gerakan yang kedua saya lakukan 3 kali 7 repetisi, masing-masing kanan dan kiri. Bisa kita lihat pada melakukan gerakan yang pertama, seharusnya saya tidak terlalu ke bawah, seharusnya sejajar dengan pundak saya, namun saya terlalu ke bawah. Itu evaluasi yang bisa saya lihat dalam video tersebut. Selanjutnya pada permainan badminton, saya belajar dari pengalaman yang pertama, jadi saya lebih menghemat energi saya saat bermain badminton kali ini. Hari kelima. Pada hari ini saya berniat untuk bermain basket. Maka dari itu sebelum itu saya melakukan exercise untuk menguatkan forearm saya. Karena bisa dievaluasi dari hari yang ketiga permainan basket saya belum bisa menembak dari jarak yang cukup jauh karena tembakan saya masih terbilang lemah, dan jika saya mencoba untuk menembak dari jarak jauh sering terjadi airball atau bola tidak mengenai ring. Nah, maka dari itu saya berniat untuk melatih forearm saya supaya tembakan saya setidaknya bisa mengenai ring. Saya melatih dengan 2 variasi gerakan, yang satu menggunakan dumbbell, yang satu menggunakan resistance bench. Dan saya melatihnya sebanyak 3 kali 12 repetisi. Selanjutnya saya bermain basket dengan teman saya sehabis pulang sekolah. Saya bermain basket dengan durasi 1 jam, dan setelah melakukan latihan forearm jauh lebih baik, saya bisa menembak dengan presisi, dan jarak tembak saya pun saya rasa bisa lebih jauh. Hari ke-6. Pada hari ini saya tidak melakukan aktivitas fisik dengan intensitas yang tinggi karena 2 hari sebelumnya itu saya sudah melakukan aktivitas yang cukup tinggi dan padat juga, dan saya juga sudah cukup kelelahan. Jadi pada hari yang ke-6 adalah hari yang pas untuk saya beristirahat, atau bisa dibilang lebih santai sejenak. Dan kegiatan yang saya lakukan kali ini yaitu leg day dan melatih otot perut. Jadi saya fokus pada workout untuk otot perut dan otot paha. Dan yang kedua saya juga melakukan senam. Untuk workoutnya saya bagi menjadi 3 gerakan. Gerakan pertama yaitu sit up dengan kaki yang rapat dan seperti sit up biasa, sit up regular. Kedua saya variasi, kakinya sedikit diangkat dan di maju mundurkan. Yang ketiga saya melakukan wall climbing, yaitu gerakan kaki yang ke depan dan kita seperti memanjat gitu. Selanjutnya senam yang saya lakukan yaitu senam Maumere. Saya melakukan sekitar 5 menit, dan evaluasi pada hari ini saya mempelajari gerakan senam yang baru. Hari ke-7. Pada hari yang terakhir sebagai penutup, saya tidak terlalu melakukan banyak kegiatan yang berat kecuali ya lari. Karena lari temanya pada hari ini, jadi saya memutuskan untuk melakukan meditasi dan peregangan. Kenapa meditasi? Walaupun meditasi tidak termasuk bagian dari aktivitas fisik yang dianjurkan, namun
Meditasi menurut saya dapat membantu saya ketika melakukan lari nanti. Jadi ketika nanti saya akan berlari, tentunya pernafasan sangatlah penting. Dengan cara melakukan meditasi, saya sudah memiliki bekal yang nanti saya gunakan saat berlari. Saya melakukan meditasi sekitar 5 menit, dan gerakan yang saya gunakan pada peregangan ada 2 macam, cobra stretch dan cow pose, dan peregangan ini saya rasa akan membantu juga menghindari cedera saat saya nanti akan melakukan lari. Saya berlari sekitar 30 menit dan jarak yang saya dapatkan dari berlari selama 30 menit itu 8 km. Evaluasinya sepertinya ketika saya melihat video banyak sekali basic lari yang harus saya kuasai terlebih dahulu, fundamental lari. Karena seperti yang saya lihat, form saya saat berlari masih kurang bagus, tidak seperti pelari-pelari profesional. Selama 1 minggu ini saya telah melakukan aktivitas fisik berolahraga. Saya merasakan saya memiliki kebiasaan yang baik dan memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih positif dengan cara berolahraga ini. Saya juga senang dapat membagi waktu bersama teman-teman saya bermain suatu olahraga yang kami sama-sama sukai secara bersama-sama. Yang dapat saya ambil, olahraga merupakan hal yang cukup penting bagi kita. Tentunya dengan berolahraga artinya kita melatih diri kita untuk dipaksa untuk bergerak, dan hal ini tentunya sangatlah kita butuhkan dalam metabolisme tubuh kita. Jangan juga jadi sepelekan hal-hal olahraga maksudnya yang kecil, karena tentunya olahraga yang kecil ini mungkin akan berdampak besar bagi tubuh kita. Walaupun hanya 5 menit, walaupun hanya 2 menit, nantinya pasti akan ada dampak positif yang dihasilkan dari aktivitas fisik tersebut. Demikian dari video 1 minggu ini. Terima kasih.